Halo, perkenalkan saya Eri Kuncoro, saya dari Botika. Saya di Botika adalah co-founder dan Chief Marketing Officer. Kami dari Botika adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang selama ini membantu perusahaan-perusahaan dalam menangani konsumen dalam jumlah banyak. Bagaimana kita menghandle mereka dengan otomatisasi sehingga peningkatan pelayanan mereka menjadi lebih optimal. Kita hidup di dunia di mana segalanya berubah sangat cepat, seperti produk baru, karir baru, bahkan metodologi baru. Kita sekarang menyaksikan bahwa perusahaan tidak lagi mendorong produk ke pasar, melainkan mereka fokus pada pengguna untuk mempersonalisasi produk dan pada akhirnya memberikan apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, inilah konsep awal dari User-Centered Design. Apa sih itu User-Centered Design? User-Centered Design adalah kumpulan dari proses yang menempatkan pengguna sebagai pusat desain dan pengembangan produk. Ketika kita mengembangkan produk digital, kita akan mempertimbangkan persyaratan, tujuan, dan feedback pengguna kita. Oke, mari kita bahas UCD lebih lanjut. Yang pertama adalah desain yang berpusat pada pengguna versus desain yang berpusat pada manusia. Desain yang berpusat pada pengguna sangat sering digunakan secara bergantian dengan desain yang berpusat pada manusia. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Sederhananya, semua pengguna adalah manusia, tetapi tidak semua manusia akan menjadi pengguna. Dengan demikian, desain yang berpusat pada pengguna memerlukan analisis yang lebih dalam sesuai dengan target audiens yang kita tentukan. Hal ini bukan hanya tentang karakteristik umum seseorang, tetapi meliputi kebiasaan dan preferensi tertentu dari target pengguna untuk menghasilkan solusi yang tepat. Desain yang berpusat pada pengguna memperhitungkan usia, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, latar belakang profesional, harapan serta permintaan penggunaan produk, dan hal penting lainnya yang mungkin berbeda sesuai dengan segmen masing-masing. Apa yang penting bagi seseorang mungkin tidak relevan bagi orang lain. Yang kedua, desain yang berpusat pada pengguna dan UX. Desain yang berpusat pada pengguna dapat meningkatkan pengalaman atau experience pengguna. Dalam pembahasan ini akan fokus ke pengembangan situs, web, atau aplikasi, yang mana tujuannya untuk membantu memahami kebutuhan dan preferensi pengguna mengenai fitur produk, tujuan, alur, pengguna, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, hal ini menjadi salah satu persyaratan pengalaman pengguna yang paling penting, sebab kita tidak perlu menebak atau menggunakan pendapat pribadi untuk mengetahui apa pendapat dari pengguna tentang layanan atau produk kita. Yang terpenting adalah, adapun feedback atau pendapat yang disampaikan oleh pengguna harus dianalisis, dirancang, dan dikembangkan dengan baik, dengan sebaik mungkin sehingga relevan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang ketiga adalah desain yang berpusat pada pengguna di dunia komersial. Sayangnya, masih ada beberapa perusahaan yang memprioritaskan tujuan bisnis daripada penggunanya. Hal ini mendorong perusahaan untuk mendesain produk terlebih dahulu, baru kemudian mencari orang yang tertarik untuk menggunakannya. User-centered design menganjurkan sebaliknya. Sebelum mengembangkan ide, kita perlu mencari dan berbicara dengan target pengguna kita terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ide kita tawarkan benar-benar dibutuhkan dan diminati oleh pengguna. Meskipun ide atau produk yang kita tawarkan memiliki fitur-fitur yang keren, kemampuan teknologi yang menakjubkan, dan hal-hal yang luar biasa lainnya, akan tetapi jika tidak mengetahui target kita dengan baik, itu akan menjadi masalah besar. Hal tersebut mengantarkan kita pada situasi di mana kita harus mengeluarkan banyak uang untuk mendesain ulang sesuai permintaan pengguna, atau bahkan kita harus mengurungkan niat untuk mengembangkan kembali ide tersebut dan memilih untuk berhenti. Dengan kata lain, desain yang berpusat pada pengguna adalah tentang merancang,
mengembangkan produk dari perspektif bagaimana produk itu akan dipahami dan digunakan oleh pengguna. Bukan membuat pengguna menyesuaikan perilaku mereka untuk menggunakan satu produk. Prinsip user-centered design. User-centered design didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk proses desain produk. Yang pertama, pengguna terlibat dalam proses desain sejak awal. Keputusan desain dievaluasi berdasarkan cara kerjanya untuk end user. Yang kedua, pentingnya klarifikasi kebutuhan. Tim produk harus selalu berusaha menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, memperkenalkan loop feedback pengguna dalam produk life cycle. Tim produk mengumpulkan dan menganalisis feedback dari pengguna secara berkala. Informasi ini membantu tim untuk membuat keputusan yang lebih berfokus pada pengguna. Keempat, proses desain berulang. Tim produk terus berupaya meningkatkan pengalaman pengguna. Hal ini berkaitan dengan perubahan secara bertahap karena mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang audiensi target mereka. Elemen penting dari user-centered design yang pertama adalah visibilitas. Pengguna harus mampu melihat dari awal apa yang dapat mereka lakukan dengan produk, tentang apa dan bagaimana mereka dapat menggunakannya. Yang kedua adalah aksesibilitas. Pengguna harus dapat menemukan informasi dengan mudah dan cepat. Mereka harus ditawari berbagai cara untuk menemukan informasi, misalnya tombol ajakan, opsi pencarian, menu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keterbacaan. Teks tentunya harus mudah dibaca. Yang keempat, bahasa. Kalimat pendek lebih disukai. Semakin mudah frasa dan kata-kata yang digunakan, maka itu semakin baik. Jadi seperti apa proses user-centered design? User-centered design dimulai dengan mengidentifikasi target, end user, produk, dan menentukan konteks penggunaan. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan mengapa para pengguna ini akan tertarik dengan produk kita dan bagaimana mereka ingin menggunakannya. Kemudian penting juga untuk mengelompokkan data kita untuk merumuskan serangkaian persyaratan dan tujuan pengguna yang harus dipenuhi. Setelah dua langkah ini selesai, kita dapat mulai merancang solusi potensial. Fase desain dapat bersifat iteratif dan dapat berkembang dari konsep dasar menjadi desain yang lengkap. Persyaratan pengguna ini ditemukan dan ditentukan melalui metode seperti focus group discussion, product trial, kuesioner, dan wawancara. Biasanya area tersebut dianalisis untuk mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa yang diinginkan target pengguna kita. Yang pertama, persona. Untuk memvisualisasikannya lebih baik, persona dibuat di tahapan awal. Selain itu, representasi target pengguna kita juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perilaku, kebutuhan, tujuan, keterampilan, dan sikap pengguna. Persona ini dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan fitur produk, navigasi, interaksi, desain visual, dan banyak lagi. Sehingga akan membantu dalam pekerjaan desain, memahami apa yang dibutuhkan pengguna, dan fungsi apa yang bagus untuk ditambahkan dalam produk kita. Yang kedua adalah skenario. Hal ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dari target kita. Seperti apa sih sebenarnya kepribadian yang dimiliki oleh target pengguna dan masalah yang dimiliki pengguna? Sehingga pada skenario ini, detail kecil baik yang bersifat emosional maupun fisik adalah sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga, use case. Proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil merepresentasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Proses desain yang berpusat pada pengguna dapat menjawab pertanyaan penting tentang pengguna yang meliputi tugas, tujuan, dan keyakinan mereka. Pertanyaan-pertanyaan berikut biasanya ditanyakan selama proses UCD. Siapa yang menggunakan produk kita? Apa tujuan mereka? Apa yang dicari pengguna? Apa yang mereka minati? Bagaimana pengguna kita melihat proses menyelesaikan tugasnya? Apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka melakukannya? Seberapa mudah bagi pengguna kita untuk memahami apa yang harus mereka lakukan menggunakan produk kita?
Berapa banyak waktu yang dihabiskan pengguna untuk memikirkan bagaimana kita benar-benar melakukan apa yang ingin mereka lakukan, dan banyak lagi. Setelah kita memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang target pengguna dan masalah yang ingin kita pecahkan, maka tahapan selanjutnya adalah membuat solusi yang tepat. Pemetaan perjalanan pengguna untuk membuat solusi yang tepat penting untuk melihat interaksi pengguna dengan produk atau layanan secara holistik. Tentunya, pengusaha ingin produk atau fiturnya sesuai dengan ekosistem yang ada yang digunakan oleh pengguna. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami seperti apa interaksi tipikal itu nantinya. Setelah kita memiliki pemahaman ini, kita dapat memulai memvisualisasikan prosesnya dengan menggunakan berbagai teknik. Disarankan menggunakan User Journey Map dan Storyboard. User Journey Map adalah alat yang sangat baik bagi desainer UX karena dapat membantu untuk memvisualisasikan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk dan memungkinkan desainer untuk melihat produk dari sudut pandang pengguna. Apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan UCD? Yang pertama adalah tidak ada tebakan, tidak ada pendapat pribadi. Pendapat pribadi yang tidak divalidasi akan membuat desainer menghasilkan desain yang kurang baik. Di UCD, setiap keputusan desain harus diimplementasikan berdasarkan informasi yang kita miliki tentang pengguna kita dan divalidasi selama proses pengujian. Yang kedua, melibatkan semua anggota tim dalam desain produk. UCD bekerja jauh lebih baik ketika tim multidisiplin mengambil bagian dalam proses desain. Ketika sebuah tim terdiri dari orang-orang dengan latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda, hal ini dapat menghasilkan keputusan desain yang lebih kreatif. Yang ketiga, UCD dan bisnis. Lingkungan di mana tim menciptakan solusi memiliki dampak luar biasa pada hasilnya. Jika lingkungan memprioritaskan tujuan bisnis daripada pengguna mereka, biasanya produk yang dihasilkan tidak benar-benar berpusat pada pengguna. Dengan demikian, UCD membutuhkan perubahan fokus yang awalnya orientasinya untuk bisnis berubah ke kebutuhan pengguna. Pada kenyataannya, manajemen produk harus selalu berusaha mencapai keseimbangan antara tujuan bisnis dan pengguna. Jika berbicara korelasi UCD dalam produk Botika, tim kami selalu mempelajari user journey atau kebiasaan pelanggan dalam berinteraksi ke perusahaan melalui chat. Karena ada banyak kebiasaan pengguna dalam menggunakan chat messenger atau chat, mulai dari yang suka to the point jika bertanya sesuatu, ada yang suka mendapat penjelasan lebih detail, bahkan ada yang suka visualisasi yang menarik dalam berkomunikasi. Berdasarkan pengalaman pelanggan ini, chatbot atau virtual assistant sebuah perusahaan yang kami desain akan kami ciptakan sesuai dengan kebiasaan penggunaannya. Sehingga saat berinteraksi menggunakan chatbot tersebut, mereka akan seperti berinteraksi dengan customer service. Dan hal inilah mengapa pentingnya mendesain produk harus berpusat pada pengguna. Jadi kesimpulannya, setiap pengembangan produk adalah sebuah perjalanan. Tim produk membuat banyak keputusan di sepanjang jalan, dan hasilnya sering ditentukan oleh keputusan tersebut. Jika kita memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pengguna, dan benar-benar berusaha untuk membuat desain yang lebih berfokus pada pengguna, maka perjalanan kita akan berakhir dengan produk yang akan disukai pengguna.